Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya teman-teman. Setelah 1 minggu saya nggak buat konten ya teman-teman, karena saya mengalami sakit. Ini tenggorokan saya masih sakit nih, suara saya masih serak-serak. Nah, kita akan bahas tentang YouTube ya teman-teman. Banyak status-status di Facebook itu bahwasanya teman-teman YouTuber itu banyak yang kecewa sama YouTube. Kenapa kecewanya? Karena sekarang ini untuk mendapatkan view-nya itu susah sekali. Untuk mendapatkan banyak view itu susah sekali. Habis itu selain view, RPM penghasilan kita di YouTube itu semakin minim teman sekalian. Nggak seperti di tahun 2020, 2021 ya. Waktu itu seingat saya tuh saya bikin konten itu view-nya cepat sekali meledak. Tapi di tahun 2022, 2023 ini semakin merosot teman-teman. Ada apa dengan YouTube? Ada apa? Bahkan ada yang bilang itu, Mas nggak usah main YouTube lagi, lebih baik kita main Facebook aja. Nah begini ya teman-teman, tidak semua konten di YouTube itu bisa kita upload di Facebook, karena begini ya, kondisinya itu jenis kontennya itu masuk nggak kita masukkan di Facebook. Kalau teman-teman itu salah-salah masukkan jenis kontennya di Facebook, yang ada itu kita bisa dibully. Karena kalau seumpamanya konten-konten tutorial ya, konten-konten tutorial itu biasanya lebih identik itu di YouTube. Kenapa lebih identik di YouTube? Karena di YouTube itu seperti di Google teman-teman. Pada saat diketikkan sebuah kata kunci, itu orang tuh menemukan video kita. Tapi kalau di Facebook itu nggak bisa. Di Facebook itu kita mengandalkan yang namanya itu hasil dari rekomendasi pihak Facebook itu sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan rekomendasinya juga nggak jalan. Kalau kita itu video kita itu nggak ditonton sama orang-orang tersebut. Atau kalau nggak video kita itu di-share ke grup atau di-share orang-orang yang nonton video kita. Kalau nggak di-share itu susah sekali untuk mendapatkan penonton di Facebook. Tapi kalau jenis konten kita itu sesuai dan familiar sama Facebook, itu niscaya teman-teman tidak menutup kemungkinan video kita itu lebih viral di Facebook dibandingkan sama dengan di YouTube teman-teman. Tapi saya pernah mencoba sih, di Facebook itu saya bikin video atau saya bikin status, yang komen yang like itu banyak sekali, bahkan sampai puluhan ribu. Giliran saya bikin kontennya itu di YouTube itu sepi sekali, karena nggak matching, nggak bisa dikaitkan. Kecuali kalau konten teman-teman tuh hiburan, beda lagi ya. Konten tutorial sama konten hiburan beda. Kalau konten hiburan teman-teman seperti mancing, habis itu komedi, yang jenisnya konten seperti itu, teman-teman tuh bisa upload di YouTube. Setelah upload di YouTube ya teman-teman juga upload di Facebook. Facebook di sini dalam artian bukan hanya halaman pribadi ya. Kita ngupload di Facebook itu kita bikin halaman. Halaman maksudnya itu bukan profil pribadi. Kalau profil pribadi kan biasanya di bagian depan itu ada tambahkan teman. Tapi kalau teman-teman bikin halaman itu biasanya ikutin atau like seperti itu. Nah, kalau teman-teman udah bikin halaman, kita masuk ke halaman profesional. Nanti kalau halaman profesional di sana ada syarat monetisasi. Jadi kalau udah bisa dimonet itu bisa kita dapatkan star itu bintang. Habis itu kita bisa mendapatkan iklan dari video juga. Nah, iklan dari video ini di Facebook itu syaratnya kalau saya lihat itu per 60 hari atau 2 bulan itu paling enggak berapa menit menit tonton begitu. Nah, ini cukup berat karena paling tidak kita harus sering upload video di Facebook. Nah, biasanya kalau orang-orang yang biasa nge-YouTube seperti saya, kan biasa nih bikin konten di YouTube, semuanya konten sharing seperti ini. Saya pede sekali nih bikin konten di YouTube karena penonton saya banyak. Tapi giliran saya bikin konten di Facebook, kemungkinan besar banyak yang membuli saya. Karena apa? Di Facebook itu kan banyak teman-teman kita, keluarga kita. Kalau di YouTube kan kadang-kadang mereka malas komen ya, kadang-kadang hanya nonton doang. Tapi kalau di Facebook, hati-hati teman-teman. Kalau kita bikin konten salah-salah, itu bisa di-share, dibully, bahkan komentarnya itu kayak haters gitu. Nah kalau di YouTube itu kita bisa masukkan spam nih. Mereka komentar yang aneh-aneh itu bisa masuk spam. Tapi kalau di Facebook, di YouTube tadi ya, di YouTube itu bisa masuk spam. Tapi kalau di Facebook enggak teman-teman. Mereka tuh komentar yang kasar-kasar, yang sekiranya mendonkan hati kita, mendonkan semangat kita itu bisa. Karena kemarin tuh saya bikin status tentang kehidupan saya, kenapa saya bisa berhasil sampai hari ini. Dan pada waktu dulu itu saya pernah sempat jadi pemulung, habis itu jadi office boy, habis itu saya kuliah tuh pinjam uang. Ada di status di Facebook saya itu teman-teman. Nah, perjalanan itu nggak, orang pada mikirnya nggak positif, mikirnya tuh banyak yang negatif. Negatifnya tuh ada yang bilang sekarang masih kondisinya rumahnya masih seperti itu, ada yang bilang seperti itu. Nah, saya kasihlah foto terbaru rumah saya, foto yang saya tempati dan foto yang saya bangun sekarang, rumah saya yang saya bangun yang baru. Tapi ada juga yang komentar, wah puji Tuhan, alhamdulillah
Mas Timon udah punya rumah sendiri. Tapi ada juga yang berkomentar, alah paling itu foto ngambil di Google, alah itu paling fotonya tetangga, alah itu paling bohong. Nah, banyak yang berkomentar seperti itu. Jadi nyinyirnya di Facebook itu lebih kejam dibandingkan dari di YouTube, teman-teman. Jadi buat teman sekalian, kalau mau share ngupload video di Facebook, harus pikirkan baik-baik, kira-kira jenis kontennya ini cocok nggak di Facebook. Kalau cocok bisa kita upload. Nah, tapi kalau kontennya ini familiarnya di YouTube, teman sekalian, saran saya jangan upload di Facebook. Contohnya seperti konten-konten tutorial gini, konten-konten sharing gini. Mungkin kalau konten-konten motivasi udah terkenal boleh lah. Kalau saya kan ini bukan seorang motivator yang terkenal, saya hanya motivasi teman-teman bikin konten tutorial tentang YouTube. Kalau teman-teman mau ya ayo, kalau nggak mau ya udah. Jadi buliannya di YouTube itu nggak terlalu saya lihat. Karena kadang kalau udah komennya banyak itu saya abaikan aja. Tapi kalau di Facebook, secara otomatis notifnya itu ada terus di Facebook saya. Kalau nggak saya buka kan penasaran. Nah itu teman sekalian. Jadi buat teman sekalian kalau ngupload video, perhatikan dulu jenis kontennya itu sesuai nggak di Facebook. Nah jenis konten yang sesuai di Facebook itu yang saya bilang tadi. Pertama adalah hiburan. Hiburan itu banyak jenisnya teman-teman, seperti mancing ya. Habis itu komedi. Habis itu teman-teman mungkin bikin konten-konten pendek, real. Konten-konten pendek untuk Facebook, untuk IG, untuk YouTube. Itu bisa dijadikan satu teman-teman. Jadikan satu dalam artian kita bikin satu konten, tapi kita bisa upload di beberapa platform. Di TikTok bisa juga, di Snack Video juga. Jadi satu kali bikin video kita bisa upload ke banyak platform seperti itu. Jadi buat teman sekalian, sebenarnya kalau ada yang bilang YouTube ini semakin terpuruk, enggak. Yang terpuruk itu bukan YouTube-nya, tapi kitanya. Kitanya tuh ngupload videonya sesuai enggak dengan permintaan YouTube. Sedangkan YouTube saat ini tuh bukan hanya mengandalkan sebuah kata kunci. Cara membuat channel YouTube, cara edit video nggak hanya seperti itu. Tetapi saat ini tuh YouTube lebih mementingkan sistem rekomendasinya yang bekerja. Jadi kita tuh bikin judul, habis itu bikin thumbnail, bikin sesuatu yang menarik, yang orang itu nggak ngerasa bosan nonton video kita. Kalau mereka udah ngerasa bosan nonton video kita, yakin deh video kita nggak bakal ditonton sama mereka. Nah, jadi di sini buat teman-teman jangan berpikiran YouTube ini udah berakhir dan kita kalau jadi seorang YouTuber itu nggak bisa berhasil. No, banyak sekali YouTuber-YouTuber baru yang baru bikin konten, channelnya meledak. Bahkan ngupload videonya itu baru 1-2 video. Bahkan ada teman saya itu baru ngupload 5 video, channelnya itu udah dimonet. Jam tayangnya terpenuhi, subscribernya meningkat cepat. Itu hanya dari 1-2 video yang meningkat. Meningkatnya itu bukan hasil dari mereka mencari sebuah kata kunci, tapi saat ini karena mereka itu dapat rekomendasi YouTube bahwasanya video ini bagus dan disodorin lah ke para penonton seperti itu, penonton-penonton baru. Kalau di Facebook sistem ini belum berjalan, rekomendasi disodor-sodorin video itu belum berjalan. Kecuali kalau kita itu nonton video mereka. Jadi kalau semuanya saya nih nonton halaman Facebooknya si A, saya nonton sekali aja, nanti video-video dia yang lainnya itu akan bermunculan di beranda saya. Tapi kalau saya nggak pernah nonton video dia, nggak bakal muncul. Beda lagi kalau di YouTube. Di YouTube itu kita nggak usah nonton ya, nggak usah nonton video orang tersebut. Tetapi tiba-tiba ada nih kita nonton video yang lainnya, bukan orang tadi ya, yang lainnya, tapi jenis kontennya sama. Secara otomatis video yang ini bisa muncul. Jadi ini sebenarnya semuanya 3 channel YouTube ini jenis kontennya sama ya, tentang tutorial YouTube semua 3. Nah, si A ini nonton cuma channel yang ini, tapi ternyata dia nonton channel yang ini. Nah, kok video yang ini tiba-tiba muncul di berandanya dia. Nah, YouTube itu seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat. Maksudnya jangan tiba-tiba down dan malas untuk berinovasi. Karena di YouTube itu kita harus berinovasi. Kalau perlu kita harus bikin konten-konten yang semenarik mungkin. Di YouTube itu ada 2 jenis atau 2 kriteria ya teman-teman. Yang pertama adalah memanjakan mata. Kalau memanjakan mata itu kita pokoknya tampilannya tuh harus menarik. Entah pokoknya terserah teman-teman. Mau bikin konten mancing dapat ikan besar, mau bikin ngevlog sama cewek cantik, terserah. Nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang tutorial atau kebutuhan. Mereka itu cari tentang cara membuat channel YouTube, cara memancing yang benar. Jadi kalau beda lagi ya, kalau tadi itu tentang memanjakan mata, kalau yang kedua itu tentang kebutuhan. Mereka tuh cari tutorial tertentu, tapi ini yang nonton hanya orang-orang tertentu saja. Nah kalau yang nonton orang-orang tertentu saja biasanya view-nya nggak begitu besar. Tapi kalau teman-teman itu bikin kontennya tentang hiburan, itu view-nya bisa gede. Bahkan teman-teman itu tadi saya bilang bisa kita upload di Facebook, bisa kita upload di TikTok, Snack Video,
bisa juga kita upload di Instagram, karena platform media sosial ini bisa kita hasilkan semua teman-teman. Jadi buat teman sekalian, jangan berpikiran untuk YouTube itu saat ini udah mulai down. Enggak, kitanya aja yang down, kitanya aja mungkin channel YouTube kita yang sudah mulai menurun seperti itu. Jadi tetap semangat, ke YouTube-nya tetap semangat. Kalau seumpamanya mau nambah penghasilan lagi, ya kita cobalah di Facebook dengan cara membuat halaman Facebook. Oke teman-teman, itu saja sharing saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.